Di antara hal yang membantu kita menjadikan kita bahagia adalah membantu orang lain, membantu orang lain karena kaidah mengatakan al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang berikan kebahagiaan kepada orang lain, Allah akan bikin kebahagiaan kepada dia. Ya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Makanya di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membantu orang lain. Wa habbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au takshifa anhu kurba, atau kau hilangkan penderitaannya. Au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Ya. Ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya orang yang paling semangat untuk memberi manfaat kepada orang lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia orang yang paling bahagia. Dia adalah orang yang paling bahagia. Dan ini perlu belajar berkorban. Berkorban karena Allah. Anda ketika bangun membantu orang lain, ada yang Anda korbankan. Paling tidak korban waktu, ada korban waktu, mikir dia, telepon dia, ngurusin dia. Ada korban uang, Anda harus riwa-riwi ke sana, atau ada uang yang dikeluarkan. Ini tapi semuanya karena Allah. Ini sumber kebahagiaan. Anda ingin bahagia, praktekkan itu. Praktekkan. Mikir kebahagiaan orang, tapi karena Allah, bukan karena riya, bukan karena disanjung, bukan ingin dipuji, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disampaikan juga oleh Syekh Sa'di rahimahullah, yang mengatakan usulus sa'adah. Kebahagiaan itu sumbernya dua. Pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Anda berbuat baik sama orang, seperti kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yashku qaswata qalbihi. Ya Rasulullah, hati saya keras ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in aradta talyina qalbik, kalau kau ingin qalbumu jadi lembut, hatimu lembut, ya. Ya. Fatmil miskin, berilah makan kepada fakir miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim. Ya. Kenapa? Ini yang dirindukan oleh seorang anak yatim, ada yang perhatian sama dia. Makanya saya kadang sampaikan sama kawan, anak yatim banyak yang nakal. Kenapa? Karena dia tidak ada yang perhatikan. Kalau anak ada orang tuanya, dia mau nakal, nanti bapak tanya, nanti ibu nanya, nanti papi tanya, nanti mami nanya. Tapi kalau dia nggak ada yang perhatian, ya udah dia mau ini, mau anu, dia mau nangis kepada siapa? Dia mau mengeluh kepada siapa? Dia mau nakal, siapa yang bertegur? Sehingga liar. Ini banyak, ini subhanallah ujian bagi anak-anak ya. Anak-anak yatim biasanya seperti itu. Nah, ketika Anda datang, Anda elus kepalanya, Anda kasih dia duit, Anda kasih ngobrol sebentar, dia apa kebahagiaan yang dia dapatkan? Kebahagiaan yang dia dapatkan. Terkadang anak yatim enggak nangis, dia nangis kepada siapa? Dia bingung, saya mau nangis sama siapa? Ada yang kasihan dengan dia, tapi kalau dia tahu ada tempat tumpuan, dia akan nangis. Dia akan nangis. Nah, ini contoh kita berikan kebahagiaan kepada anak yatim, kita insya Allah diberikan kebahagiaan. Ini teori, ini suatu yang kita imani. Ini masalah keimanan. Anda ingin bahagia, bantu orang lain. Dan logika, kata dalam hadis disebutkan bahwasanya orang yang dermawan itu seperti dia memakai baju yang sempit tapi kemudian menjadi melonggar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya orang yang pelit itu dia pakai baju yang sempit dan bajunya semakin sempit. Makanya orang yang dermawan hatinya lapang. Dia sering berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, hatinya dibuat lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dibuat lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara praktis juga untuk bisa berbahagia.